Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur sore ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kalau kami ada di sini Tuhan, semua ada rencana-Mu atas kami. Kami mau belajar mengerti firman. Roh Kudus, Engkau berkarya, Engkau tidak terbatas. Jamah setiap hati kami, beri kemampuan untuk bisa mengerti dan beri kekuatan untuk melakukan. Dan Engkau temukan kami setiap pribadi, orang-orang yang melakukan kehendak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami buka hati kami sama-sama mau belajar. Dalam nama Yesus bersama katakan, amin. Puji Tuhan, kita kasih tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara, shalom. Puji Tuhan, kita belajar firman Tuhan, media bisa tampilkan PowerPoint saya. Mari kita baca dari atas sampai ke bawah, 2, 3, ya. Merasakan hati Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik, puji Tuhan saudara, ayat ini bukan ayat yang asing bagi kita. Biasanya ayat ini saudara terdengar dan begitu lantang berkumandang di bulan Natal, Desember. Dan ini menjadi satu ayat mas saudara. Tapi saya tertarik sore ini, saya ingin membagikan ini bagi kita. Ada apa di balik ayat ini saudara? Sehingga saya akan memberikan topiknya, merasakan hati Tuhan. Nah saudara, ada satu kebahagiaan bagi seorang ibu, ada satu kehormatan bagi seorang ibu, kalau anaknya itu dapat mengerti perasaannya, dapat mengerti hatinya, ketika semua apa yang dia berikan, apa yang dia korbankan kepada anaknya. Tapi saudaraku, ada begitu banyak anak-anak, dia lebih tertarik terhadap apa yang dia terima, apa yang dia minta, apa yang diinginkan dari orang tuanya. Sehingga ketika diberikan orang tua terhadap anak ini keinginannya, dia asik sibuk sendiri dengan mainannya. Apalagi saudara dengan gadget sekarang. Kalau sudah ada di tangannya, mereka akan sibuk. Dipanggil orang tua pun didengar tapi tidak diperhatikan. Sehingga tidak ada respon. Kalau ada pun respon saudara, paling berkata iya, tapi tidak melakukan. Dia tidak bangkit, dia tidak meninggalkan tempatnya. Saudara dikasihi Tuhan, Allah begitu merindukan supaya setiap kita bisa merasakan hatinya. Hati yang mengasihi kita. Hati yang menghendaki supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Namun sejujurnya saudara, bahwa seringkali kita juga asik dengan mainan, tanda kutip. Mainan dengan berkat, dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Namun jauh dari hati kita untuk tertarik, memiliki, merasakan hatinya itu. Amin saudara. Tuhan mau saudara kita merasakan hatinya. Hati yang mengasihi, di mana dia berkorban bagi kita. Nah kalau ayat ini kita lihat mengaruniakan. Kata mengaruniakan di situ kita tidak bisa lihat ketika Yesus lahir di kandang domba. Tapi mari kita lihat bagaimana dia mati tragis, meregang nyawa di atas kayu salib. Di sanalah kasih Allah dibuktikan. Bukti kasih Allah bagi kita bukan sesuatu apa yang dapat kita nikmati sesaat. Tetapi kasih Allah itu kekal. Dan yang kekal diberikan bagi kita. Apa itu? Keselamatan jiwa kita. Nah ketika dia memberikan keselamatan itu. Dapatkah kita merasakan hatinya ketika dia memberikan keselamatan itu? Karena dia mati korban nyawa di atas kayu salib. Nah slide yang kedua, pertanyaannya begini. Apakah kita perlu merasakan hati Tuhan? Atau mungkinkah perlu nggak kita merasakan Tuhan? Loh, kalau Tuhan sudah berkati kita, apa lagi? Kalau kita sudah nikmati hidup ini, apa lagi? Saudaraku, seringkali kita mengukur kasih kita kepada Tuhan dengan apa yang kita beri persembahan, dengan ibadah kita datang ke gereja, dengan aktivitas pelayanan kita. Sesungguhnya, kasih yang dimaksud Allah bukan begitu. Kalau seperti itu pandangan kita, kita menjadikan Tuhan itu bos. Apa saudara? Saudara punya bos, pernah nggak dia datang ke rumahmu, kunjungan pribadi? Yang penting Anda kerja baik-baik, dikasih selesai, dikasih gaji.
aturan penuhi, udah. Dia tidak peduli bagaimana hubungan pribadi dengan saudara. Allah yang kita kesembah itu saudara, kita panggil dia Bapa. Yesus mengajar kita dengan apa? Doa Bapa kami. Mengapa Bapa? Karena yang kita panggil Tuhan kami yang di sorga bukan bos kami yang di sorga bukan, tapi Bapa kami. Bapa yang lebih mengutamakan relasi, bukan prestasi. Bapa yang lebih mengutamakan kekudusan, bukan kesuksesan. Bapa yang lebih mengutamakan keintiman, keakraban, bukan segudang kegiatan. Itu Bapa. Sehingga kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita membangun hubungan, memiliki persekutuan yang karib dengan Dia. Emang ada di antara Bapak Ibu Saudara yang menikah, hanya lihat tampangnya, kecantikannya, tidak ada hubungan hati ke hati? Itu pernikahan yang rapuh. Berjalannya waktu, itu di ujung tanduk pernikahan. Saudaraku, itu sebabnya ada Roh Kudus di sini. Ada begitu banyak sebutan-sebutan bagi orang percaya. Ada disebut bait Allah, sahabat Allah, anak Allah, murid, manusia Allah, semuanya. Tetapi saudara, semuanya itu dilandasi dengan apa? Hubungan. Persekutuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kalau kita mengasihi Tuhan, bukan sebuah kegiatan saudara, ritual-ritual rohani yang kita lakukan, tetapi memiliki hubungan persekutuan yang erat dengan Dia. Nah, kalau ini kita bangun saudaraku, kita bisa merasakan hati Tuhan, satu hati. Sebab Tuhan menghendaki bukan hanya kita menerima apa yang pantas kita terima atau Dia berikan sesuai dengan kehendaknya, tapi apa saudara? Kita memiliki hatinya, merasakan hatinya. Mungkin bagaimana kita membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Yang ketiga, slide yang ketiga Bapak Ibu. Media. Bersekutu dengan Roh Kudus dan firman-Nya. Begini saudara, Roh Kudus itu ada di sini. Yakin saudara ada Roh Kudus dalam hidupmu? Tubuhmu bait Allah. Bukankah itu sebuah kehormatan kalau Roh Kudus tinggal di sini? Wow! Kepercayaan mana yang ada di dunia ini saudara, di mana ada Roh Allah tinggal dalam dirinya, kecuali dalam kekristenan? Tidak ada. Jadi kalau ada Roh Kudus di sini saudara, itu berarti kita dapat bergaul dengan Dia. Kenapa? Roh Kudus itu pribadi. Dia melihat, mendengar, berbicara. Sama seperti saya pribadi. Bapak Ibu bisa lihat, kita bisa berjabat tangan, bisa kita duduk bersama, makan bersama, minum kopi bersama. Itu pribadi. Lah, Roh Kudus di sini saudara. Bangun persekutuan. Tegur sapa dengan Dia, bicara sama Dia. Amin Bapak Ibu. Dia ada di sini. Lah, kalau kita dekat dengan Roh Kudus membangun hubungan, kita dapat merasakan hati Tuhan. Nah yang kedua saudara, firman Allah. Nah firman Allah yang ada di Alkitab elektronik saudara, juga Alkitab buku, itu firman Allah, suara Allah. Jadi firman Allah atau suara Allah, Alkitab itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak Allah. Sehingga ketika kita baca Bapak Ibu, ketika kita baca itu, Roh Kudus akan menghidupkan itu, berbicara bagi kita melalui ayat itu. Sehingga kita memiliki hati Bapa. Kita memiliki pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Slide selanjutnya. Sehingga saudara, sangat mungkin kita bisa bergaul dengan Allah, merasakan hatinya saudara. Dengan apa? Adanya firman Allah, adanya Roh Kudus dalam diri kita. Untuk apa? Merasakan hatinya. Hati yang mengasihi orang berdosa. Hati untuk bergerak bersama-sama memenangkan jiwa. Sebab keselamatan tidak berhenti pada diri saya, pada diri saudara. Saudara dipanggil Tuhan dan dipakai untuk menyelesaikan amanat agung. Luar biasa saudara. Siapa orang tidak mau dipakai Jokowi menjadi salah seorang menterinya? Itu sebuah kehormatan. Wow. Kalau kita dipakai Tuhan menjadi alat di tangannya,
Luar biasa, saudara. Kalau Bapak Ibu dapat diterima di satu pekerjaan yang luar biasa, gajinya besar, di situ posisi yang terbaik, bukankah sebuah kehormatan? Kalau dalam pandangan manusia, ukuran manusia, kita ini dipercaya, wah itu sebuah kehormatan. Apalagi Allah memakai kita. Luar biasa, saudara. Mau dipakai Tuhan Bapak Ibu? Mari lihat selanjutnya. Saudara, seperti apakah hati Tuhan? Dia mengasihi orang berdosa dengan korban nyawanya. Tidak menghendaki seorang pun binasa atau terpisah dari Allah selama-lamanya. Itulah hati Tuhan. Siapa manusia itu, saudara? Itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Dicipta untuk kekekalan, ditebus dengan darah Kristus. Itulah manusia. Dan untuk menggenapi ini, Yesus datang. Dia berjuang menyelamatkan orang berdosa. Kalau sampai nyawa pertaruhkan, saudara, betapa berharganya hidupmu di hadapan. Betapa berharganya hidup suamimu yang masih jauh dari kebenaran. Istrimu, anak-anakmu, keluargamu. Kita berjuang, saudara, menyelesaikan kredit rumah kita 5, 10 tahun, 20 tahun. Yesus berjuang bukan dengan dicicil, saudara. Lunas dibayar. Dengan apa? Korban nyawanya. Sehingga, saudara, kalau kita memiliki hati Tuhan, seharusnya itulah gairah, hasrat, jeritan, perjuangan, rintihan dalam jiwa kita. Kenapa kita mampu memandang betapa berharganya satu jiwa di hadapan Tuhan. Loh, dia berjuang untuk itu, saudara. Berjuang untuk saya dan saudara. Tapi kan kita abaikan hati Tuhan. Kita sibuk dan asik menikmati apa yang Dia berikan. Kita harus masuk di sini, saudara. Kapan kita selesaikan amanat agung ini? Hatiku begitu bergelora, saudara. Begitu digongkan Pentakosta yang ketiga ini. Menyelesaikan amanat agung. Bergairah, saudara. Kita harus memiliki ini. Sudah saatnya di sini, Bapak Ibu. Bertahun-tahun kita Kristen, sudah lama kita menjadi pelayan. Harusnya ini menjadi satu gairah. Berkabar dalam jiwa ini. Lihat orang-orang di sekelilingmu. Kita ada di antara mereka. Jalan mereka menuju kebinasaan. Pertanyaannya, siapa yang peduli? Kalau bukan saudara yang mendengarkan firman Tuhan malam ini. Jangan terlena dengan kenyamanan hidup. Jangan terpesona dengan godaan zaman. Cari hati Tuhan. Cari hati Tuhan. Miliki kerinduan Tuhan. Kalau manusia jatuh dalam dosa, Yesus datang menebus mereka. Kalau malaikat jatuh dalam dosa, dibuang. Sebab hanya satu manusia. Hanya manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga manusia itu dicipta kekal. Engkau berharga di hadapan Tuhan. Kalau Kristus menghargai saya, hidupmu senilai korbannya. Hargailah orang berdosa. Sebab Yesus juga mengasihi mereka. Kita harus bergerak. Katakan amin. Kalau kita memiliki hati Tuhan, ini yang pertama. Media. Kita akan memiliki belas kasihan ilahi terhadap pertobatan dan keselamatan orang berdosa. Akan memiliki belas kasihan ilahi. Alkitab berkata belas kasihan menang atas penghakiman. Kita ini hidup karena belas kasihan Tuhan. Kita sudah jatuh dalam dosa. Kalau kita bisa merasakan hati Tuhan, Bapak Ibu. Wow! Ada belas kasihan ilahi bergelora berkobar di sini, saudara. Satu waktu saya di WA. Pak Topan dalam doa. Saya tanya, ini siapa?
Begitu ada komunikasi Batam Center ke arah bandara. Jam berapa ketemu? Papa saya mau didoakan papa lepasan, siap. Apakah tidak ada yang lain? Tidak ada, Pak. Bapak orang terakhir yang kami temui, yang kami telepon, siap. Saya pergi, janjian sore, saya berangkat jam 5, pulang jam 10 malam. Pulang dari 10 malam sebelum mendarat, sedikit lagi ke bandara, saudara. Pulang sebelum Meditran, hujan lebat, karena malam gak kelihatan. Bahasa kuyup menggigil saya di rumah. 2 kali kejadian yang sama ke tempat yang sama. Saya tempuh saudara Batam Center. Menggigil kedinginan saya. Kalau orang seperti ini, saya punya prinsip. Siapa tahu itu kesempatan terakhir baginya mendengar Injil. Sehingga saya tidak menunggu waktu, besok, lusa, minggu depan. No. Siapa tahu itu kesempatan terakhir mendengar berita Injil. Ada belas kasihan di sini, saudaraku. Ada seorang telepon saya, Pak, topan dalam doa. Begini-begini suamiku, siap, saya datang. Saya datang ke sana. Si Hanus sudah telepon bagaimana gerejaku yang lain juga udah aku telepon. Kowe enggak ada jawaban. Oke. Saya bilang, kalau saya tahu begini keadaanmu, ke Batu Ampar pun ku kejar. Serius. Orangnya ada di tengah-tengah kita. Sore ini dia ada. Saya bilang sama dia, ke Batu Ampar pun kalau begini keadaanmu, ku kejar. Ada belas kasihan di sini, saudara. Saudara, di sekitar kita banyak orang hidup dalam dosa, butuh belas kasihan. Siapa yang peduli? Maukah kita melayani mereka? Oh, banyak orang, saudara, membutuhkan pelayanan kita. Tidak selalu mereka butuh uang materi, perhatian juga bisa memotivasi hidupnya. Doa kita yang sederhana datang ke rumah mereka dimanapun mereka berada, saudaraku, itu bisa membangkitkan iman mereka. Saya ditelepon seseorang, Pak, topan dalam doa, lagi di mana? Di Albros. Sakit apa? Wah, stroke, Pak. Bisa datang ke sana? Nggak bisa, Pak, corona. Waduh, sesak rasanya. Oke lah, saya doakan. Saya telepon, 2 kali saya doakan. 2 minggu yang lalu. Tadi sore telepon saya. Puji Tuhan, Pak, sudah 95%. Maaf ya, aku nggak bisa datang ke rumahmu. Nggak apa-apa, Pak, aku sudah sehat, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa datang ke rumah sakit, terus bagaimana, saudara? Kalau dilarang manajemen rumah sakit, terus bagaimana? Tapi ada belas kasihan di sini. Nah, yang kedua, kita akan bergairah bersaksi bagi sesama dengan apa? Mengharapkan pertobatan dan keselamatan jiwa. Ada gairah di sini, saudara. Saya tahu Tuhan pasti memberkati kita. Tapi saudara miliki gairah untuk bersaksi. Jiwamu bergelora. Saudaraku, bersaksilah. Bersaksilah bagi banyak orang. Tiap hari saya khotbah. Betul, saudara, tiap hari saya khotbah. Tiap hari, serius. Tapi bukan khotbah di sini. Di rumah saya, bukan. Media sosial. Tiap hari saya menulis, tentu bukan bahasa khotbah. Kadang bahasa khotbah, tapi kadang juga bahasa ilmiah begitu. Menjadi penghiburan saya, menjadi penghiburan bagi saya. 2 bulan yang lalu kurang lebih, satu artikel pernah saya tulis, tembus dibagikan orang sebanyak 24.000 kali. Wah, lega rasanya, penghiburan buat saya. Semenjak itu, saudara, banyak yang berkerudung, saudara, minta berteman. Tuhan, tolong aku. Ampun Tuhan, aku gak bisa konfirmasi mereka. Semua berjilbab, semua banyak muslim. Ku hapus, nggak bisa. Takut nanti, saudara, agak sedikit terganggu bagi mereka. Tapi tembus, saudara, 24.000 kali. Semenjak saya menulis artikel bergabung di EFB, saudara, tahun 2015 sampai hari ini belum berhenti, saudara. 1 bulan ke depan sudah siap artikel yang sudah saya tulis, tinggal post. Bersaksi, saudara. Di mana kita ada? Mimbar kita, saudara, terbatas di gereja. Mimbar kita adalah aktivitas kita setiap hari. Keluarga, tempat kerja, dimanapun kita berada. Itu mimbar bagi kita untuk apa? Memberitakan firman Tuhan.
Hadirlah saudara, bersaksilah. Mungkin Bapak Ibu saudara bukan pengkhotbah, bukan penulis, tapi saudara banyak video-video, banyak juga artikel, banyak juga khotbah di gereja kita khususnya. Bisa saudara bagikan. Kalau saudara punya akun Instagram, atau juga FB atau yang lain. Boleh saudara berselfie ria saudara, boleh. Tapi saudaraku, harus ada pesan moral, amin saudaraku. Harus ada pesan moral. Kita sedang di zaman bagaimana kita menyelesaikan amanat agung saudaraku. Nah, yang ketiga saudara, dengan merasakan hati Tuhan, jiwa kita akan bergelora berdoa bagi pertobatan dan keselamatan orang-orang berdosa. Ada gairah di sini saudara berdoa. Saudara bisa mendoakan orang-orang yang bergerak dalam pelayanan pengkhotbah, baginda doakan mereka. Doakan ketua FC-mu supaya mereka berani memberitakan kebenaran. Yang keempat, kita akan bersikap murah hati, peduli dan gemar bersaksi untuk menyatakan terang Kristus. Jangan kikir, jangan pelit. Alkitab berkata orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya percaya dari tampang saudara, bukanlah orang kikir. Bilang sama saya, aku bukan orang kikir. Bilang ke sebelahmu, aku orang murah hati. Sebab itu berbagilah Bapak Ibu. Siap saudara? Untuk menyatakan terang Kristus. Jangan kikir. Mari lihat saudara, slide selanjutnya. Inilah tugas kita dan keadaan manusia akhir zaman. Nah, ayat ini sudah sering kita dengar. Ada jalan disangka orang lurus, padahal ujungnya maut. Kita tahu. Kadang-kadang saudara, kita menertawakan seseorang dengan mengambil ayat ini. Saya kasih contoh saudara ayat ini. Apa saudara lakukan ketika ada orang tenggelam? Tahu tenggelam? Udah mau mati, udah mogap. Udah begitu. Apa saudara lakukan? Ini gaya hidup sekarang. Difoto bukan? Direkam. Telah terjadi di satu tempat tenggelam. Apalagi kalau akhirnya meninggal. Wah, kan difoto kan? Atau di selfie saudara. Itu gaya hidup zaman sekarang. Atau yang kedua, udah tenggelam dia, saudara kasih apa? Buku petunjuk, ayo baca, begini cara berenang, ayo baca. Orang sudah mau mati dikasih buku petunjuk cara berenang, bagaimana? Atau apa saudara lakukan? Menjerit, tolong, ada orang tenggelam, tolong. Kalau nggak ada orang bagaimana? Sampai mati dia di situ. Atau saudara lakukan apa? Ambil kayu. Ayo pegang, pegang, cepat. Orang gak kepikir lagi mau cari kayu, mau pegang kayu. Sudah tenggelam, sudah mogap, sudah mokik-hokik di situ. Ngerti saudara? Kasih kayu, ayo pegang, pegang. Yesus gak begitu. Dia datang turun ke bumi. Di antara kita, di sekitar kita, banyak orang, ada jalan disangka orang lurus, padahal ujungnya maut. Tampillah. Hadirlah di antara mereka. Kalau kita udah bilang, rampas mereka. Kadang-kadang kita mesti tanda kutip memaksa orang bertobat. Supaya jiwanya selamat. Jangan biarkan saudara orang itu ada jalan disangka orang lurus padahal ujungnya maut. Tampillah. Tampillah. Hadirlah di antara mereka. Beritakan firman Tuhan. Siap saudara bersaksi? Siap saudara memenang jiwa? Kapan kita selesaikan amanat agung ini saudara? Hatiku begitu bergelora. Seandainya Bapak Ibu bisa lihat ibarat air yang sudah direbus mendidih saudara. Kapan kita selesaikan? Tuhan mau datang. Lihat tanda zaman ini menuju kehancuran. Kapan kita melihat pertobatan orang berdosa? Nyamankah kita dengan keadaan kita sekarang? Tidakkah kita rindu melihat pertobatan mereka?
Maukah kita merasakan hati Tuhan? Slide terakhir. Mari lihat saudara. Maukah kita merasakan hati Tuhan? Dapatkah kita merasakan hati Tuhan? Ketika Yesus di atas kayu salib menyelesaikan tugasnya, menyelamatkan saya, menyelamatkan saudara. Ini seharusnya doa kita. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku Percaya saudara, Tuhan pasti memberkati. Itu dibutuhkan untuk pekerjaan Tuhan. Tapi waktunya saudara, kita minta Tuhan berikan aku hatimu. Berikan aku hatimu. Bukan saatnya lagi saudara hidup nyaman. Jangan saudara. Ada banyak orang tersesat di zona nyaman tanpa dia sadari. Mari kita sadar Bapak Ibu. Dunia ini sedang menuju kehancuran. Lihat tanda zaman. Banyak orang hidupnya jalannya menuju jalan kebinasaan. Siapa yang peduli? Siapa yang mau berdoa buat mereka? Siapa mau bersaksi? Saya mengajak kita, mari datang kepada Tuhan. Kalau Yesus korban nyawa bagimu, engkau harus bisa merasakan hatinya yang mengasihimu. Kalau Yesus mengasihi orang berdosa, menginginkan keselamatannya, kita harus bisa melihat hatinya yang mengasihi orang berdosa itu. Roh Kudus akan menolong kita. Mari kita hidup bukan untuk diri sendiri. Lihat suamimu yang masih jauh dari kebenaran. Istrimu, anak-anakmu, keluargamu. Doakan, beritakan firman. Terjadi penolakan itu biasa. Inginkan pertobatan keselamatan mereka. Siap saudara? Mari bangkit berdiri. Berikan ku hati